Ini cukup banyak pertanyaan ya. Apakah suntikan ini membatalkan puasa apa tidak? Ini banyak pertanyaan, terlebih bagi teman-teman kita yang bekerja di UGD, rumah sakit ya, atau IGD ya, instalasi gawat darurat. Ada pasien mau disuntik, ragu-ragu ya, batal atau tidak. Atau mungkin beberapa pasien yang memang menjalani terapi suntik. Contohnya misal ada pasien yang terapi suntik insulin. Ya, insulin ini suntikannya intrakutan, yaitu suntikannya di dalam kulit. Ini membatalkan atau tidak ya? Jadi cukup banyak pertanyaan tentang suntikan ya. Dan ini yang sebagaimana kita jelaskan di awal, perlu tasawur yang benar tentang suntikan, rinciannya bagaimana agar fatwa atau penjelasan hukum juga benar. Al-hukmu ala syai'in far'un an tasawurihi. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suntikan ini dalam ilmu kesehatan ada 3 macam. Yang pertama, suntikan intrakutan, atau bahasa awamnya suntikan yang disuntikan di bawah kulit. Suntikannya berada di bawah kulit, jadi jarumnya hanya masuk di kulit. Ini pertama, intrakutan namanya. Dan contoh suntikan ini adalah suntikan insulin dan beberapa suntikan vaksin. Ini jadi dia nggak nembus sampai otot, hanya di bawah kulit, ya, di dalam kulit tersebut. Jadi kulit memang agak tebal. Kemudian yang kedua ada namanya suntikan intramuskular, yaitu suntikan ke dalam otot. Jadi suntikannya langsung disuntik ke dalam otot ya. Contohnya misalnya pernah ada yang suntik di bahu ya, di bahu seperti ini disuntik, ini suntik agak dalam gitu. Nah, sampai ke dalam otot. Ini namanya suntikan intramuskular ya. Ya. Kemudian juga ada yang ketiga, ada namanya suntikan intravena. Nah, suntikan intravena yaitu suntikan yang disuntik ke dalam saluran darah, dalam vena. Biasanya disuntiknya di sini. Atau di sini, untuk infus disuntik di sini. Jadi yang dicari adalah venanya ya. Vena atau pembuluh darah. Ya, disuntik di sini. Ini namanya suntikan ke dalam vena, dalam pembuluh darah disebut dengan intravena. Ya. Suntikan ini biasanya suntikan infus, vitamin, anti nyeri dan sebagainya. Jadi ini perlu paham. Karena nanti masing-masing ini intrakutan, intramuskular, atau intravena, atau itu bahasa medis ya, atau suntikan kulit, suntikan otot, suntikan dalam pembuluh darah, ini nanti beda-beda hukumnya. Ini perlu pemahaman tasawur yang benar dan tidak bisa langsung dirinci ya. Pokoknya suntikan batal semuanya, enggak ya, perlu dirinci. Kita akan jelaskan nanti hukumnya dan kenapa bisa seperti itu. Kemudian juga ini juga perlu diketahui dari jenis zat yang disuntikan. Jadi zat yang disuntikan apa saja? Ada 2 intinya. Yang pertama, suntikan yang mengandung makanan. Jadi contohnya misalnya disuntik glukosa. Ada glukosa D10 misalnya. Atau disuntik sedikit cairan infus. Atau bahkan masuk infus ini disuntik bahan makanan. Atau disuntik vitamin. Vitamin B, kompleks, vitamin C. Ya. Ini termasuk makanan. Dan ada suntikan yang tidak termasuk makanan. Misalnya suntikan anti nyeri, suntikan anti alergi. Nah, ini bukan termasuk makanan. Jadi ini perlu dipahami agar tahu rinciannya. Sehingga tahu hukumnya. Baiklah, kita bahas dulu yang pertama, suntikan melalui kulit. Ini melalui kulit sedikit sini ya, masuk kecil, atau mungkin suntikan gula darah, suntikan insulin yang jarumnya tipis segini, hanya masuk kulit sedikit. Ya, jadi suntikan kulit ya, suntikan intrakutan. Ya, ini langsung kesimpulannya aja deh ya, biar tidak panjang lebar. Suntikan melalui kulit atau intrakutan ini tidak membatalkan puasa. Mengapa? Karena pertama, tidak termasuk makan dan minum. Jadi ini bukan termasuk makan minum. Kemudian yang kedua, suntikan intrakutan ini tidak menyuntik zat makanan. Ya, tidak, dia hanya mungkin menyuntik vaksin, menyuntik insulin, dia bukan menyuntik makanan. Ya, jadi suntikan kulit intrakutan ini tidak membatalkan puasa, dan memang ya dari kulit ya, tidak menyambung ya, tidak nyambung ke pembuluh darah, tidak langsung, dan yang penting juga yang disuntikan itu hanya sedikit ya. Apalagi suntikan insulin hanya sedikit, sekian mili. Bahkan ada yang 0,5 mili ya. Jadi tidak terlalu banyak suntikannya. Ya, jadi suntikan melalui kulit intrakutan ya, biasanya menimbulkan pertanyaan pasien-pasien yang suntik insulin dan suntik insulinnya rutin setiap hari, ini tidak membatalkan
puasa. Kemudian rincian yang kedua adalah suntikan melalui otot atau intramuskular, ya, ini disuntik di sini. Atau ini mohon maaf ya, kadang-kadang disuntik di bokong, ya. Suntik di bokong, terus gitu. Itu masuknya berarti intramuskular atau otot. Nah, bagaimana hukumnya? Suntik otot, suntikan intramuskular tidak membatalkan puasa. Ya, kenapa tidak membatalkan puasa? Kurang lebih jawabannya sama seperti suntikan kulit, karena dia suntiknya di otot, ya, tidak masuk ke pembuluh darah, yang pembuluh darah ini dia akan menyebarkan makanan ke seluruh tubuh. Dia suntiknya ke otot, ya. Kemudian juga yang disuntik juga sedikit, ya, paling cuma 1 mili 2 mili yang masuk, dan dia masuknya ke otot, bukan pembuluh darah. Dan biasanya yang disuntik pun juga bukan vitamin, bukan makanan, ya. Yang disuntik di otot itu biasanya anti nyeri paling sering, atau disuntik juga, bisa juga disuntik juga anti alergi, ya. Terutama pasien di UGD kan sering, ya, pasien UGD datang nyeri, kemudian datang ke UGD seluruh tubuh gatal, bentol-bentol, alergi. Ini kita supaya reaksinya cepat, ya kita suntik biar cepat masuk di darah, ya. Karena kalau lewat makanan, lewat obat, ya reaksinya lama, sedangkan pasiennya sudah gawat, ya, sudah gatal seluruh tubuh ataupun sudah nyeri yang sangat, ya, udah nyeri sangat, sehingga kita perlu lewat suntikan. Dan memang ya, suntikan otot ini ada juga yang vitamin, ya. Misalnya contohnya suntikan vitamin B, itu lewat otot biasanya. Dan ini tentunya membatalkan puasa, ya. Membatalkan puasa kalau suntik vitamin. Ya, suntik vitamin ini membatalkan puasa karena dia termasuk memberikan zat makanan. Ya, karena vitamin termasuk zat makanan. Ya, jadi kalau suntikan anti nyeri, anti histamin, anti alergi dan sebagainya, ini tidak membatalkan puasa, ya. Tapi kalau suntiknya vitamin membatalkan. Oke, itu tentang suntikan otot. Kemudian yang ketiga, suntikan melalui pembuluh darah atau suntikan intravena. Dan ini yang cukup sering dilakukan juga, dan memang seringnya bahan makanan disuntik lewat ini. Contohnya suntikan vitamin C, ya, termasuk juga jadi pertanyaan, ya, beberapa orang ada yang suntik putih, ya, suntik putih menggunakan vitamin C dan kolagen. Ini jelas membatalkan puasa. Apalagi yang disuntik melalui pembuluh darah ini adalah suntikan infus. Ini jelas membatalkannya. Jadi ada pasien diinfus, masuk ke pembuluh darah, diinfus di sini biasanya, ya, masuk ke pembuluh darah, atau disuntik di sini, suntik vitamin di sini. Ini membatalkan puasa. Kenapa? Karena yang disuntikan adalah bahan makanan, ya. Dan fakta berbicara demikian, ya, pasien-pasien yang susah makan dan minum, ya, tidak bisa makan dan minum mungkin karena sakitnya berat, atau mual muntah yang hebat, yang kuat, tidak ada nafsu makan karena penyakit, ini tetap terpenuhi gizi-gizi dasarnya dengan infus, ya, elektrolitnya masuk, glukosanya masuk, zat-zat sari makanannya masuk, ya, sehingga suntikan zat makanan, infus dan vitamin melalui pembuluh darah ini membatalkan puasa, ya, apalagi infus, ya, infusnya satu pelabot bahasa kita dalam kedokteran, jelas batal. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau suntikan, ya, melalui pembuluh darah yang bukan mengandung bahan makanan? Misalnya suntik anti nyeri, atau yang paling sering adalah suntikan mah, ya, suntikan, katanya orang awam sakit mah, biasanya kita akan suntik ranitidin atau yang sejenis. Dan agar lebih efektif kita suntiknya lewat pembuluh darah agar lebih cepat bekerja. Apakah membatalkan atau tidak? Jawabannya tidak membatalkan, ya. Jadi kalau dia yang disuntikkan bukan bahan makanan, ini tidak membatalkan. Misalnya contohnya, ya, kita menyuntikkan ranitidin 2 mili, itu untuk orang sakit mah, atau ketorolac 1 mili, anti nyeri, kita suntikkan ke pembuluh darah, ini tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena itu menyuntikkan bukan bahan makanan. Bukan bahan makanan, sari makanan, tapi adalah obat yang disuntikkan melalui pembuluh darah tersebut, ya, memulai pembuluh darah tersebut. Kemudian mungkin ada yang bertanya, tetapi ada cairan yang masuk, ya, 1 mili atau 2 mili, ini cairannya masuk ke pembuluh darah, apakah batal atau tidak? Jawabannya ini tidak batal. Kenapa? Karena jumlahnya sedikit, ya, 1 mili, 2 mili tidak terlalu banyak, ya, dan ini bisa kita kiaskan, ya, dengan berkumur-kumur dan bersiwak ketika puasa. Berkumur-kumur dan bersiwak ketika berpuasa, sebagaimana dalam hadis bahwasanya ketika puasa Nabi SAW sangat sering bersiwak, ya. Sebagaimana hadis dari Amr bin Rabi'ah
Ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yastaku wa huwa sha'imun ma la uhsi wa la a'ud. Katanya sahabat ini, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak ketika puasa dengan jumlah yang sangat banyak yang aku nggak bisa hitung lagi. Jadi saya nggak bisa hitung berapa kali udah, saking seringnya beliau bersiwak ketika berpuasa. Nah, ketika bersiwak ini, ya, tentunya ada beberapa zat yang bercampur dengan air ludah. Dan tidak semuanya dikeluarkan. Begitu juga ketika berkumur-kumur, pasti ada cairan yang bergabung dengan air ludah di dalam mulut, kemudian menempel di rongga-rongga mulut, dan dalam suatu saat kita mungkin tidak sengaja refleks menelan. Ya, menelan. Jadi masih tersisa cairan-cairan, ya, sisa berkumur-kumur kita, bersiwak-siwak kita. Bahkan Rasulullah SAW sangat sering bersiwak di bulan Ramadan. Bersiwak seperti, pasti ada sisa cairan, ya. Tidak mungkin setelah kita berkumur-kumur kemudian rongga mulut kita bersihkan semuanya, kita lap, ya, supaya sisa air itu tidak ada menempel di rongga mulut, tidak, tetap, ya. Dan itu tidak sengaja pasti tertelan. Ya, ini tentang hukum suntikan, sehingga saya bacakan kesimpulannya. Ya, dari bab suntikan, kesimpulannya adalah suntikan yang membatalkan puasa adalah suntikan yang memberikan energi dan tenaga. Misalnya suntikan vitamin, suntikan infus dan sebagainya, atau suntikan glukosa. Sedangkan terkait dengan hukumnya, ya, suntikan melalui kulit tidak membatalkan puasa. Sedangkan suntikan melalui otot ini juga tidak membatalkan puasa kecuali apabila yang disuntikan adalah bahan vitamin. Sedangkan suntikan melalui pembuluh darah ini dirinci apabila suntikannya infus vitamin membatalkan, kalau selain itu tidak membatalkan, ya, tidak membatalkan. Ya. Ini tentang fikih, ya, fikih suntikan.